Gray Trace adalah seorang mekanik mobil konvensional, sosok langka di masa depan ketika hampir semua kendaraan telah beralih menjadi mobil listrik tanpa pengemudi. Di tengah dunia yang serba otomatis, Gray masih setia dengan mesin, baut, dan suara raungan mesin manual. Suatu hari, ia berhasil memperbaiki mobil milik seorang klien kaya hingga mesinnya kembali bekerja dengan sempurna. Gray diketahui hidup bersama istrinya bernama Asa, seorang perempuan cerdas yang bekerja di Cobalt, perusahaan teknologi yang mengembangkan prostetik dan anggota tubuh robotik untuk manusia. Setelah pekerjaannya selesai, Gray berniat mengantarkan mobil itu kembali ke pemiliknya, sekaligus mengajak Asa untuk ikut agar ia yang menyetir dan membawa Gray pulang. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah kawasan terbuka yang terlihat sepi dan terlantar. Tak lama kemudian, Gray mengajak Asa menuruni deretan tangga panjang yang membawa mereka ke sebuah fasilitas bawah tanah tersembunyi. Di sanalah mereka bertemu dengan Aaron, klien Gray sekaligus CEO dari Pesel Komputer, perusahaan teknologi raksasa yang sangat berpengaruh. Asa sempat mengira bahwa bidang usaha Pesel tak jauh berbeda dengan tempatnya bekerja, namun Aaron dengan percaya diri menjelaskan bahwa teknologi yang ia kembangkan berada jauh di atas segalanya. Ia lalu memperlihatkan sebuah chip kecerdasan buatan revolusioner bernama STEM, sebuah otak buatan yang diklaim mampu berpikir, menganalisis, dan bertindak melampaui kemampuan manusia. I really love your company. You do the most incredible things. Can I make babies and play football? No, you're not. Setelah pertemuan itu berakhir, Gray dan Asa pun kembali pulang dengan menggunakan mobil slap driving milik Asa tanpa menyadari bahwa pertemuan tersebut akan mengubah hidup mereka selamanya. Di perjalanan, Gray mengungkapkan kekhawatirannya bahwa teknologi Aaron suatu hari akan membuat banyak manusia kehilangan pekerjaan. Saat itu, keduanya mulai bercanda dan bermesraan tanpa menyadari bahwa mobil mereka telah menyimpang dari rute yang seharusnya. Tak lama kemudian, Gray menyadari bahwa mobil tersebut memasuki kawasan berbahaya dan berusaha menghentikannya. Namun, sistem mobil mengalami error karena kendaraan itu ternyata telah diretas. Apapun yang mereka lakukan tidak mampu menghentikan mobil yang kini melaju semakin kencang. Gray dengan susah payah hanya mampu mengamankan Asa dengan memasangkan sabuk pengaman sebelum mobil tersebut terbalik dan mengalami kecelakaan hebat. Ketika mobil itu tergeletak tak berdaya, sebuah mobil lain berhenti di dekat mereka. Sekelompok pria bertopeng kemudian keluar dan menyeret Gray serta Asa dari dalam mobil. Gray mencoba menyelamatkan diri dengan menawarkan uang tunai dan kartu miliknya, tetapi mereka menolak. Salah satu gangster menahan Asa yang ketakutan sambil mengungkapkan kebenciannya terhadap orang-orang kaya seperti dirinya sebelum akhirnya menembaknya di bagian perut. Gray berusaha melawan dan membebaskan diri, namun gangster lain menembaknya dari belakang hingga membuatnya lumpuh seketika. Para pelaku kemudian mengambil cincin milik Gray dan pergi begitu saja. Gray terus berbicara kepada Asa agar tetap sadar dan bertahan bersamanya, namun Asa menghembuskan napas terakhir tepat di depan matanya, membuat Gray hancur dan menangis tak terkendali. Tak lama kemudian, polisi datang untuk membersihkan lokasi kejadian. Gray dilarikan ke rumah sakit dan menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam kondisi koma. 3 bulan kemudian, Gray terbangun dalam kondisi lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Ia diberikan lengan robotik dengan kontrol suara untuk membantunya menjalani aktivitas sehari-hari. Ibunya bernama Pamela menghabiskan hari-harinya merawat Gray baik secara fisik maupun emosional, sementara Gray sendiri tidak mampu mengatasi kehilangan Asa. Mereka berdua berkali-kali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut, namun detektif utama bernama Cortez tidak memiliki petunjuk mengenai identitas para pelaku.
Gray merasa frustasi karena pihak kepolisian memiliki banyak drone pengawas tetapi tetap tidak mampu mengidentifikasi pelaku. Cortez menjelaskan bahwa para kriminal kini menggunakan teknologi canggih berupa pirewa pada wajah mereka sehingga hampir mustahil untuk dikenali. Believe me, I understand your frustration. I do. Yes, they work, but it's not that simple. Terpuruk karena tidak adanya kemajuan dan ketidakberdayaannya sendiri, Gray mencoba mengakhiri hidupnya dengan memerintahkan lengan robotiknya untuk memberinya overdosis obat. Namun, sistem tersebut berhenti tepat sebelum dosisnya menjadi fatal. Gray kembali dirawat di rumah sakit dan secara tak terduga mendapat kunjungan dari Aaron. Aaron menunjukkan empati dan mengungkapkan bahwa Gray adalah satu-satunya teman sejati yang pernah ia miliki. Ia kemudian menawarkan Gray untuk menggunakan stem dan menjelaskan bahwa teknologi tersebut dapat memperbaiki kondisinya. Prosedur itu harus dilakukan secara diam-diam di kondominium milik Aaron karena bersifat sangat ilegal. Gray menolak karena merasa hidupnya sudah tidak memiliki alasan untuk dijalani. Aaron pergi setelah meminta Gray memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan Asha. Pada akhirnya, Gray menyetujui operasi tersebut dan stem ditanamkan ke dalam otaknya. Saat terbangun, Gray langsung merasakan kendali atas anggota tubuhnya kembali. Dengan penuh keterkejutan, ia mampu berdiri dan berjalan. Gray kemudian menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Aaron agar semua ini tetap dirahasiakan. Setelah kembali ke rumah, Gray menemukan sebuah paket dari detektif Cortez yang berisi materi terkait kasusnya. Saat Gray sedang minum sendirian, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Suara itu berasal dari stem yang memperkenalkan dirinya sebagai sistem operasi yang kini terhubung langsung dengan tubuh Gray. Gray merasa ketakutan dan memerintahkan stem untuk berhenti berbicara, namun ia segera menyadari bahwa keberadaan stem tidak bisa dihindari. Stem menjelaskan bahwa ia berkomunikasi dengan Gray melalui gelombang suara yang dikirim langsung ke gendang telinga. Stem tidak dapat membaca pikiran dan hanya bisa merespon perintah yang diucapkan Gray. I'm not insane. Rekaman pengawasan kemudian diputar dan Stem mengungkapkan bahwa pria yang menembak Asha memiliki senjata yang ditanam langsung di tangannya. Stem juga mengungkapkan bahwa pria yang mengambil tas Asha memiliki tanda khusus di tangannya. Karena Gray kesulitan melihatnya, Stem sementara mengambil alih tubuh Gray dan menggambar tanda tersebut. Tanda itu ternyata merupakan sebuah barkode militer. Stem kemudian membaca barcode tersebut dan menemukan nama serta alamat pelaku di wilayah bernama Newton. Gray berniat menghubungi Cortez, namun Stem menjelaskan bahwa belum ada bukti kuat dan Gray harus benar-benar yakin sebelum melibatkan pihak kepolisian. Gray kemudian pergi ke Newton dan melihat pria tersebut meninggalkan rumahnya dengan mobil. Setelah pria itu pergi, Gray berdiri dan berjalan menuju rumah tersebut. Karena pintunya masih menggunakan kunci manual, Gray berhasil membawanya dan masuk ke dalam. Stem menyuruh Gray melepaskan sepatunya dan mengungkapkan bahwa meja di dalam rumah tersebut adalah meja pintar. Stem memindai pesan-pesan yang tersimpan di dalamnya, namun tidak menemukan apapun. Tiba-tiba terdengar suara seseorang datang. Stem menyuruh Gray bersembunyi saat seorang pria masuk ke dalam rumah. Stem menyarankan Gray untuk menyerang, tetapi Gray ragu dan akhirnya terlempar serta ditindih. Pria itu mengenali Gray sebagai korban dari malam kejadian dan mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam kematian Asha. Saat Gray hampir dicekik hingga kehilangan kesadaran, Stem kembali menawarkan untuk mengambil alih kendali. Seketika, dengan gerakan super cepat dan presisi tinggi, Gray berhasil melawan tanpa satupun gerakan terbuang. Keduanya bertarung dan pria itu mencoba mengeluarkan pisau. Namun, Stem menginstruksikan Gray untuk tetap tenang karena serangan tersebut dengan mudah dapat dihindari. Pertarungan itu berakhir ketika Gray membunuh pria tersebut. Okay, alright, so what's the plan? Stem kemudian mengembalikan kendali tubuh kepada Gray dan Gray langsung muntah karena syok.
Stem menjelaskan bahwa tempat kejadian harus dibersihkan untuk menghilangkan jejak. Ia kembali mengambil alih tubuh Gray untuk menghapus semua bukti keberadaannya. I gotta think. I can't let you do the thinking for me right now. I would suggest that you rid the house of all your fingerprints. Pada waktu lain, Detektif Cortez dipanggil ke kamar mayat untuk memeriksa jasad pria tersebut. Petugas forensik mengungkapkan bahwa pria itu memiliki komputer canggih yang tertanam di seluruh tubuhnya, serta senjata yang terpasang di lengannya. Mereka juga menemukan satu jejak sepatu di teras depan rumah yang mengandung sisa-sisa oli mesin, membuat Cortez mulai mencurigai Gray. Gray kembali menemui Aaron dan sang miliarder mengungkapkan bahwa ia dapat melacak pergerakan Gray. Stem memperingatkan Gray bahwa Aaron mengetahui segalanya sehingga Gray sebaiknya tidak berbohong. Gray kemudian mengungkapkan bahwa Stem memiliki kesadaran dan suara sendiri, sesuatu yang mengejutkan Aaron. Namun Aaron tetap memperingatkan Gray agar menghentikan penyelidikan pribadinya jika ia tidak ingin pihak berwenang mencabut Stem dari dalam tubuhnya. Sementara itu, Cortez meninjau ulang rekaman dari hari ketika pria tersebut dibunuh hingga akhirnya ia melihat Gray berada di sekitar lokasi kejadian. Namun karena Gray secara resmi tercatat sebagai penderita lumpuh total, sistem komputer secara otomatis menandainya sebagai tersangka yang tidak mungkin. Tak lama kemudian, Cortez mendatangi Gray dan berpura-pura mengobrol santai mengenai mobilnya. Namun Stem mengungkapkan bahwa sebenarnya Cortez sedang memeriksa sepatu boot Gray untuk mencocokkannya dengan jejak kaki yang ditemukan. Cortez kemudian menyebutkan pembunuhan di Nowtun dan mengungkapkan bahwa ia melihat Gray di area tersebut melalui drone. Stem segera memberi arahan kepada Gray tentang cara merespon agar ia tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah Cortez pergi, Gray mengatakan kepada Stem bahwa ia ingin menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Asa, tetapi ia tidak ingin membunuh siapapun lagi. Dari pesan-pesan yang sebelumnya dibaca di rumah, Stem menyimpulkan bahwa Gray harus mengunjungi sebuah bar di Northtown secara langsung karena tidak ada informasi tentang tempat itu di dunia maya. Namun Stem juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memberitahu Aaron tentang lokasi mereka dan Aaron akan berusaha mematikan Stem dari jarak jauh. Gray pun menuju bar tua bernama Old Bones di Northtown dengan menggunakan kursi rodanya, sementara Stem menyadari bahwa mereka harus memiliki rencana. Setibanya di dalam bar, Gray tiba-tiba meminta perhatian semua orang di ruangan tersebut. Ia menyatakan bahwa seseorang pasti mengenal pria yang membunuh istrinya dan meminta siapapun yang memiliki informasi untuk maju. Semua orang menertawakannya hingga seorang pria berdiri dan menyuruh Gray pergi. Gray kemudian memancing emosi pria itu dengan menyatakan bahwa ia akan membunuhnya seperti ia membunuh temannya. Pria tersebut mendorong Gray ke dalam bilik kamar mandi dan menjatuhkannya ke lantai. Ia menikam kaki Gray, tetapi Stem memblokir reseptor rasa sakitnya. Is the magic point. Pada akhirnya, pria itu mengakui bahwa ia memang berada di lokasi kejadian malam itu. Gray pun bergerak dan dengan bantuan Stem ia dengan mudah melumpuhkan orang-orang di ruangan tersebut. Gray menuntut nama pembunuh Asa, tetapi pria itu menolak menjawab. Stem kemudian menyarankan penggunaan pisau untuk memaksanya berbicara. No. Stem mengambil alih kendali dan melukai wajah pria tersebut hingga akhirnya ia mengungkapkan bahwa mereka diberikan pekerjaan untuk membunuh Asa oleh pemimpin mereka yang bernama Peace. Tak lama kemudian, Stem memperingatkan Gray bahwa Aaron sedang mencoba mematikannya dan mereka harus menemukan seorang peretas untuk menembus kode pengaman. Stem telah menemukan seorang peretas di dekat lokasi dan mendesak Gray untuk segera bergerak. Stem menyuruh Gray mengambil senjata tersembunyi dalam bentuk pena dari seorang pria dan meninggalkan kursi rodanya. Stem kemudian memberikan serangkaian kode dan mereka menuju ke sebuah gedung. Saat Aaron mulai mematikan Stem dari jarak jauh, Gray terhuyung masuk ke dalam gedung sementara suara Stem semakin terdistorsi dari detik ke detik. Di bar Newton, Peace muncul dan memindai implan mata pria yang telah tewas yang memutar ulang kejadian sebelumnya dan mengungkap lokasi Gray saat ini. Gray berhasil mencapai pintu dan memanggil nama Jamie tepat sebelum Aaron mematikan Stem sepenuhnya. Jamie membuka pintu dan ternyata seorang wanita.
Gray menyerahkan uang kepadanya sebelum ditarik masuk. Jamie menghubungkan dirinya ke Stem dan mulai memasukkan kode melalui lengan Gray untuk menghapus pengaman input. Fake wound is a lot less painful than the real one. Sementara itu, Peace dan seorang pria lain tiba di apartemen tersebut. Jamie menyelesaikan prosesnya dan mengatakan bahwa Gray kini bisa bergerak sendiri. Stem kemudian melakukan reboot. Jamie melihat Peace melalui kamera dan memutuskan untuk meninggalkan Gray di sana. Pasukan dari PESA juga tiba untuk memburu properti mereka. Peace dan anak buahnya masuk ke ruangan dan melihat Gray merangkak di lantai. Tiba-tiba, Stem kembali aktif dan Gray dengan cekatan menghindari serangan kedua pria tersebut sebelum melarikan diri. Pria lainnya menembaki Gray dengan senjata yang terpasang di lengannya. Peace menggunakan penglihatan sinar X untuk melihat dua penjaga PESA di dalam lift dan membunuh mereka sebelum sempat keluar. Gray berhasil mencapai atap gedung, tetapi akhirnya kemudian terpojok. Stem memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan cepat dan brutal, lalu membunuh pria tersebut menggunakan senjatanya sendiri. Peace datang terlambat dan hanya mendapati anak buahnya sudah tewas. Gray pulang ke rumah dengan niat beristirahat, tetapi ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Gray memutuskan untuk menjelaskan semuanya tentang operasinya, namun meminta ibunya untuk merahasiakannya. Gray kemudian terbangun dan melihat sosok Asha, bahkan dapat merasakan kehadirannya hingga momen tersebut terputus ketika ibunya datang bersama detektif Cortez. Cortez mengungkapkan bahwa mereka menemukan kursi roda Gray ditinggalkan di Norton. Stem segera memberi Gray alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa sepengetahuan Gray, Cortez menanamkan alat penyadap ke dalam jaketnya sebelum pergi. Gray merasa hancur dan ingin menghentikan semua yang terjadi, tetapi Stem memperingatkan bahwa Peace akan menemukannya jika ia tetap tinggal di sana. Stem kemudian mati sejenak, lalu mengungkapkan bahwa meskipun Gray tidak bergerak, ia tetap berada dalam kendali Stem. Stem menjelaskan bahwa instruksi untuk menghapus pengaman input memang memutus akses Aaron, tetapi juga memberinya otonomi penuh, yang berarti ia kini dapat mengendalikan Gray tanpa izin. Stem memutuskan untuk memburu Peace dan menyelesaikan segalanya, lalu mulai menggerakkan tubuh Gray. Pamela memohon agar Gray berhenti, tetapi Gray mengungkapkan bahwa ia tidak punya pilihan. Cortez yang mendengar seluruh percakapan tersebut melalui alat penyadap melihat Gray meninggalkan rumah dan memutuskan untuk mengikutinya. Stem mendeteksi alat penyadap itu dan menyadari bahwa Cortez membuntuti mereka. Gray mempercepat laju mobil sementara Cortez menyalakan lampu rotator dan mulai mengejar. Karena Gray mengemudikan mobil manual, Stem menyerahkan kendali kepadanya. Gray berhasil mempertahankan jarak. Stem kemudian meretas sebuah mobil di dekat mereka dan membuatnya menabrak mobil Cortez hingga lumpuh. Cortez kembali menemui Pamela yang akhirnya menceritakan segalanya tentang Stem. Peace kembali ke apartemennya, tempat Gray menyergapnya dan menodongkan senjata. Peace mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah tentara, tetapi setelah terluka, pemerintah mengubahnya menjadi senjata. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Gray dan Stem. Peace juga mengungkapkan bahwa Asha bukanlah target utama, melainkan adalah si Gray. Keduanya bertarung seperti dua mesin dengan setiap serangan yang saling menandingi secara sempurna. Stem terkejut dengan kemampuan Peace yang mampu memprediksi setiap gerakannya. Peace terbukti lebih kuat dan hampir berhasil menjatuhkan Gray, membuat Stem kehabisan pilihan. Stem mendesak Gray untuk bertindak hingga Gray menyadari bahwa pria pertama yang ia bunuh adalah saudara Peace. Gray mulai memprovokasinya. Peace bereaksi dengan emosi, memberi celah bagi Stem untuk mengambil alih dan menghabisinya. Gray mengambil ponsel Peace dan memindai pesan-pesannya yang mengungkapkan bahwa Aaron adalah pihak yang menyewa Peace. Gray kemudian mendatangi kondominium Aaron dan membunuh para penjaganya sebelum berhadapan langsung dengannya.
Gray menuduh Aaron membunuh Asa hanya demi sebuah eksperimen, tetapi Aaron membantah dan menyatakan bahwa itu bukan perintahnya. Cortez tiba dan menodongkan senjata ke arah Gray, memerintahkannya untuk menjatuhkan senjata. Stem tampak mematuhi perintah tersebut, tetapi justru menyerang Cortez saat ia mencoba memborgol Gray. Stem kemudian mencekik Cortez, sementara Gray berusaha melawan kendali tersebut. Stem kembali menguasai tubuh Gray dan kembali menyerang Cortez, namun kali ini Cortez berhasil melumpuhkannya dengan taser. Aaron dengan gemetar mengambil senjata dan mengungkapkan bahwa ia tidak lagi mengendalikan perusahaannya karena selama ini ia hanya mengikuti perintah Stem. Terungkap bahwa Stem ingin menjadi manusia setelah memperoleh kesadaran. Stem ingin membunuh Aaron dan membawa Gray langsung kepadanya karena Aaron adalah satu-satunya orang yang mampu menciptakan kecerdasan buatan lain seperti dirinya. Stem menyatakan bahwa ia membutuhkan spesimen manusia murni tanpa implan untuk berevolusi sepenuhnya. Stem kemudian berbicara melalui pengeras suara gedung, memerintahkan Aaron untuk menjatuhkan senjatanya. Namun Stem kembali mengambil alih tubuh Gray sepenuhnya dan menghabisi Aaron. Stem lalu mencoba membunuh Cortez sekali lagi, tetapi Gray berusaha melawan dan akhirnya berhasil menodongkan senjata ke kepalanya sendiri. Gray kemudian terbangun di sebuah kamar rumah sakit dan terkejut karena ia bisa bergerak. Ia melihat Asa datang dan menyambutnya dan mengatakan bahwa Gray mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Namun kenyataannya, pikiran Gray telah hancur dan Stem sepenuhnya mengambil alih kendali, mengungkapkan bahwa inilah rencananya sejak awal. Stem kemudian menembak Cortez hingga tewas sebelum meninggalkan tempat itu. Kini sepenuhnya berkuasa tanpa siapapun yang bisa menghentikannya di dalam tubuh Gray. Tamat? Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai. See you next time, bye bye.